Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'an. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang kita sadari dengan sesadar-sadarnya dalam keimanan di hati bahwa atas rahmat, hidayah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita masih dipertemukan. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk kepada hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang pertama sekali saya ingin menyampaikan ucapan selamat bergabung di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selamat bergabung di program studi ilmu hukum dan pada mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang baik dengan niat dari teman-teman mahasiswa sekalian, sehingga proses perkuliahan dari awal hingga akhir nanti berjalan dengan sesuai yang kita inginkan. Yang pertama, saya ingin menyatakan bahwa proses perkuliahan daring yang kita jalani ini atau dengan online yang kita jalani ini memang tidak ada yang menginginkan demikian, tapi memang situasi dan kondisi lah yang memaksa kita untuk berproses begini. Meskipun demikian kita tetap semangat. Saya berharap teman-teman mahasiswa tidak hilang semangatnya untuk tetap belajar, untuk tetap membaca, untuk tetap berproses ini. Ya, dalam proses perkuliahan ini adalah pertemuan pertama. Saya akan menyampaikan beberapa hal teknis terkait proses perkuliahan kita. Kalau di kampus tatap muka secara langsung, ya biasanya di pertemuan pertama itu kita akan menyampaikan tentang hal-hal yang substansi penting untuk kita bahas supaya proses perkuliahan pada mata kuliah ini dapat berjalan dengan baik. Yang pertama tentu saya ingin menyampaikan salam hormat saya, perkenalan diri saya sendiri. Nama saya Muhammad Alfi Syahrin, biasa dipanggil Alfi. Jangan Syahrinnya jangan ditambah-tambah di belakangnya ya. Jadi Syahrini biasanya saya nyampaikan begitu, Syahrin ditambahkan i di belakangnya menjadi Syahrini. Nah, ini bahaya nih. Memang saya perlu klarifikasi dari awal, saya tidak ada hubungan apa-apa dengan Syahrini ya. Hubungan keluarga juga enggak, tapi saudara satu datuk ya, sama-sama saya dengan Syahrini itu sama-sama datuknya itu Adam ya. Adam, datuknya Adam, neneknya Hawa gitu. Ya, jadi nama saya Malfi Syahrin. Basic saya S1 saya hukum, S2 saya juga hukum. Sekarang sedang proses penyelesaian disertasi S3. Mohon doa dari teman-teman sekalian. Saya lahir di Pekanbaru 30 April 1988, punya satu orang istri perempuan ya iyalah perempuan. Punya 3 orang anak yang ketiga-tiganya perempuan. Itu membuat diri saya di rumah, yaitu dalam fisik ya ataupun secara nyata memang sayalah yang paling ganteng di rumah. Itu memang fakta ya, nggak bisa dipungkiri gitu. Alamat saya di Jalan Garuda, Gang Merpati nomor 10C. Nomor handphone saya mungkin teman-teman sudah mengetahui, dan kita sudah membuat grup di WA, membuat grup di Google Classroom. Nanti video ini akan saya sampaikan juga di akun YouTube saya yang sengaja saya buat hanya untuk teman-teman bisa mendengarkan dan melihat materi perkuliahan pada mata kuliah ini. Jadi YouTube ini khusus saya buat untuk teman-teman bisa akses dan bisa mendengarkan dan melihat ya materi perkuliahan yang akan kita sampaikan 1 semester ke depan. Yang kedua, masalah kode etik mahasiswa berkaitan dengan proses perkuliahan.
Yang pertama, dalam proses perkuliahan itu karena kita sistemnya semuanya online, pengaturan angka persentase kehadiran itu juga wajib ya. Kalau bisa hadir setiap mata kuliah ini sesuai dengan jadwalnya. Jadi tidak ada persoalan masalah ketidakhadiran. Kalau di kampus tatap muka itu di angka 75-80% teman-teman harus hadir. Lalu kemudian kalau tidak hadir tentu proses ujian akhir semester tidak dibenarkan untuk itu. Jadi saya harap teman-teman dapat hadir. Meskipun tidak hadir, teman-teman dapat mengkonfirmasi dengan WA atau konfirmasi di Google Classroom juga nggak jadi masalah. Intinya tetap berkomunikasi dengan baik. Itu untuk kehadiran. Lalu kemudian berkaitan dengan nilai. Ya, kalau kita bicara proses perkuliahan, nilai itu sesuatu hal yang wajib harus ada, seharusnya gitu ya. Meskipun dalam hal-hal lain orang menyatakan nilai itu hanya tulisan di atas kertas, yang paling penting itu skill. Tapi di negara kita, di Indonesia itu nilai juga sangat dibutuhkan. Karena nanti teman-teman masuk kerja yang dinilai itu ya dari nilainya, apakah nilainya baik atau tidak baik itu ya. Jadi kalau masalah nilai nggak usah khawatir, insya Allah saya akan berikan nilai yang terburuk itu E. Ya, saya nggak pernah memberikan nilai itu F, nggak pernah. Paling rendah itu E, nilainya 0 ya, atau D atau C gitu ya. B ya, A adalah satu-satu. Yang penting tetap semangat dulu. Kalau nilai itu masih bisa didiskusikan karena ini hanya penilaian manusia. Yang paling penting itu ilmu memang. Cuma di negara kita ini secara administratif nilai itu juga sangat penting karena menjadi standar, salah satu standarnya gitu. Nah, itu untuk nilai. Nilai itu terdiri atas 4 penilaian. Yang pertama mandiri. Kalau teman-teman diberikan tugas mandiri ya kerjakan saja. Masalah betul atau tidak itu urusan belakang. Yang penting kerjakan sesuai dengan instruksi. Kalau instruksinya tidak boleh sama ya jangan sama. Kalau sama saya akan memberikan nilai kepada 2 orang yang sama itu identik dengan nilai yang sama juga. Nah, jadi ya biasanya dijalankan aja lah ya. Dikerjakan aja, saya akan menghargai proses itu. Itu mandiri 15% termasuk kehadiran. Lalu kemudian terstruktur keaktifan bertanya, berdiskusi ya nanti di dalam proses perkuliahan kita, apakah dengan Zoom meeting atau Google Meet, nanti akan saya sampaikan lebih lanjut di grup ya yang nanti sudah kita bergabung di dalamnya. Lalu kemudian ya terstruktur itu 15% juga. Lalu kemudian yang ketiga ada ujian tengah semester. Ini pun kalau saya memberikan ujian tengah semester secara langsung. Bisa jadi saya memberikan ujian tengah semester itu di UAS. Jadi ujian akhir semester itu ada 2 ujian, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah itu penilaiannya. Jadi insya Allah lah kalau masalah nilai saya nggak terlalu ribet. Karena saya merasakan betul bagaimana kalau kita rajin, lalu kemudian nilainya rendah itu sedihnya beda gitu ya. Tapi memang orang yang rajin, orang yang belajar, orang yang bertanya, orang yang mau diskusi, orang yang rasa ingin tahunya lebih tinggi, itu tentu nilainya lebih baik. Tapi lagi-lagi yang namanya dosen itu juga manusia, tentu saja ya bisa juga salah penilaiannya. Tetapi begitulah sisi manusianya mungkin muncul lemah di sana, memberikan penilaian mungkin saja tidak equal ya kan, atau mungkin saja dianggap tidak adil, ya itu sesuatu hal yang wajar ya. Tapi kalau saya secara pribadi masalah nilai tidak menjadi persoalan. Paling rendah E, paling tinggi A ya. Ya silakanlah nanti dipelajari bagaimana proses penilaian itu. Itu masalah nilai. Lalu kemudian masalah pertemuan nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut informasinya. Yang jelas sekarang pertemuan kita ini sesuai dengan jadwal. Apakah nanti saya akan berikan link Zoom-nya atau link Google Meet-nya, atau saya hanya memberikan link video saya di YouTube, atau kita memberikan diskusi di WhatsApp saja misalnya, dan teman-teman harus aktif di situ. Untuk hal yang berikutnya adalah referensi. Ini saya punya buku Pengantar Hukum Indonesia. Ini buku.
Pengantar Hukum Indonesia saya bacakan. Pengarangnya Yulistina Masriani ya. Jadi teman-teman bisa baca ini, bukunya tidak terlalu tebal ya. Penerbitnya Sinar Grafika, boleh teman-teman baca yang ini. Lalu kemudian ada pengantar Hukum Indonesia, penulisnya Ishak. Nih penerbitnya Raja Wali Pers. Ini juga bagus bukunya, buku referensi utama saya ini. Ini keren bukunya. Dua ini buku yang paling utama, tapi kalau teman-teman bisa mencari referensi yang lain juga tidak menjadi persoalan. Kalau mau baca-baca buku banyak ya, teman-teman baca konsep hukum juga bisa, filsafat hukum juga bisa, walaupun nanti tetap ada ya. Ini juga filsafat hukum yang berkaitan dengan pengantar hukum Indonesia. Jadi referensinya buku apapun yang teman baca juga nggak jadi masalah, yang penting baca gitu ya, jangan baca situasi. Kalau baca situasi ini yang repot. Lalu kemudian ya ini buku referensi nanti saya akan sampaikan, saya akan kirimkan ke grup WhatsApp atau Google Classroom silabus ya, materi perkuliahan kita. Saya kira itu sebagai pengantar awal proses perkuliahan kita. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Salam kenal. Ini adalah pertemuan pertama kita, jadi teman-teman diharapkan dapat mendengarkan informasi yang saya berikan ini dengan sebaik-baiknya. Yang paling penting itu ada niat untuk belajar, serius untuk belajar ya. Jadi kalau kuliah itu kan nggak perlu tinggi-tinggi ya, cukup sampai S3. Serius, santai, selesai. Saya terlalu serius nanti kita terlihat lebih tua dari umur kita ya. Umur udah 39 tahun, wajahnya 57 tahun. Nah ini bahaya nih. Jadi kuliahnya tetap enjoy. Yang penting mau belajar, yang penting mau membaca ya. Kalau membaca Facebook seharian aja kita sanggup, atau Twitter atau Instagram aja kita bisa sanggup, apalagi membaca hal-hal yang substansi. Apalagi pengantar hukum Indonesia ini seru nih pembahasannya. Kalau di pengantar hukum Indonesia ini tidak paham dari awal, nah ini bahaya. Nanti pertanyaannya tuh aneh-aneh. Kok begini hukum kita Pak? Kok tidak adil begini Pak? Ya kenapa? Karena kita tidak baca konsep hukum di Indonesia seperti apa sih sebenarnya. Karena kita nggak mendengarkan. Oleh karenanya ini materi perkuliahan paling penting. Makanya di semester 1 ini adalah pondasinya. Kalau ingin melihat bangunan itu bagus, jangan lihat secara langsung bangunannya, lihat pondasinya. Kalau pondasinya kokoh, saya yakin dan percaya mau buat bangunan 3-4 lantai tidak jadi persoalan. Oleh karenanya saya berharap teman-teman bisa mengikuti proses perkuliahan ini dengan baik. Selamat bergabung sekali lagi. Mohon maaf kalau nanti dalam prosesnya kita tidak maksimal, tetapi kita akan berupaya untuk maksimal dalam proses perkuliahan ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.